Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak semua. Kita akan belajar bersama untuk pertemuan yang ketiga di materi bilangan. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai logaritma. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari materi ini ketika kalian di tingkat SMP, sehingga kita hanya akan mengulang saja. Ya. Nah, jadi kompetensi yang kita harapkan itu kalian harus dapat menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Ini materi lanjutan minggu kemarin ya, materinya masih sama mengenai bilangan dan ini adalah lanjutannya. Nah, indikator yang harus kalian pahami yaitu harapannya nanti memahami pengertian logaritma, memahami sifat-sifat logaritma, menerapkan sifat-sifat logaritma dalam penyelesaian masalah. Nah, tujuan pembelajaran di materi kali ini adalah harapannya nanti siswa mampu memahami pengertian sifat-sifat logaritma dan menerapkan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya logaritma ini banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita, ya, di antaranya misalkan dalam bidang matematika ini ada dalam persamaan, ada turunan, ada integral, ya. Dalam bidang biologi ini misalkan mempelajari mengenai laju pertumbuhan penduduk, ya. Di psikologi misalkan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ekonomi ini menentukan bunga majemuk, di kimia ini bisa menentukan derajat keasaman atau pH ya, senyawa kimia ya. Itu tadi manfaat dari logaritma. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu logaritma. Jadi logaritma ini merupakan inverse dari eksponen ya, secara umum ini dituliskan seperti ini. Inverse ini kebalikan ya. Jadi kebalikannya dari eksponen. Kalau kita balik, nanti seperti ini. Ini kemarin bilangan eksponen A pangkat C sama dengan B. Ya, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma akan menjadi A log B sama dengan C. Ya, jadi ini bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkatnya diubah menjadi logaritma menjadi A log B sama dengan C. Ya, di mana A ini adalah bilangan pokok, ini tadi A bilangan pokok, ya. Sedangkan B ini bilangan yang dilogkan, C adalah bilangan hasil logaritma, ya. Jadi di sini A ini adalah bilangan pokok atau basis, B-nya bilangan yang dilogaritma, C ini hasil, ya, C-nya hasil. Ya. Nah, ini sebagai contoh, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini bilangan berpangkat. Kita ubah menjadi bentuk logaritma, menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 ini tadi basisnya, ini kita taruh di atas sana ya, 2 log 8, ya ini 8 pindah di sini, 3 yang tadinya pangkat ini menjadi hasil. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, ini kalau ditulis dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Dengan syarat A lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1, B-nya juga lebih besar dari 0. Ini dalam bentuk ini tadi, A, B, C ya. Ini misalkan A, ini B-nya, ini C. Jadi kembali lagi ke sini tadi. Ya, ini contoh. Nah, bagaimana mengubah bilangan berpangkat ke dalam bentuk logaritma? Nah, kita lihat di sini. 3 pangkat 4 ini sama dengan 81. Kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Jadi basis pindah di sini ya, 3 pindah ke sini, log 81 sama dengan 4. Bilangan berpangkat menjadi hasil. Ya. Contoh yang kedua, 4 pangkat X sama dengan 64. Kalau diubah dalam bentuk logaritma menjadi 4 log 64 sama dengan X. Nah, berapa nilai X? Bagaimana mencari X? Nah, ini seperti ini. Jadi 4 log 64 sama dengan X, itu kan senilai dengan 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 ini adalah 64. Ya, sehingga X-nya, ini ya, ini sudah sama bilangan, ini 4, berarti X-nya sama dengan 3. Ya, ini mencari X-nya. Nah, berikutnya 3 log 27 sama dengan X.
Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat X, ini ya basis menjadi bilangan pokok di sini, X-nya jadi pangkat, sama dengan 27. Nah, kita balik. Nah, bagaimana mencari X-nya? Berarti 3 pangkat X sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3, sehingga X-nya sama dengan 3. Nah, berikutnya 2 log 32 sama dengan X. Kalau ditulis ke dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat X, ya, 2 pangkat X sama dengan 32. Jadi 2 log 32 sama dengan X. Ini dituliskan menjadi 2 pangkat X, ya ini 2 pangkat X sama dengan 32. Berapa nilai X? Nah, X-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Sehingga ini sudah sama, X-nya adalah 5. Ya, X-nya 5. Nah, contoh berikutnya. Misalkan tentukan nilai X dari persamaan 5 log 625 sama dengan X. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Seperti ini. 5 log 625 sama dengan X. Ini sama saja menjadi 5 pangkat X sama dengan 625. Nah, karena di sini basisnya 5, berarti 625 kita jadikan 5. Pangkat berapa? Nah, ternyata 625 ini adalah 5 pangkat 4. Sehingga dituliskan 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 4. Nah, ini sudah 5, ini juga sudah 5. Berarti nilai X-nya adalah pangkatnya di sini. X sama dengan 4. Ya, X sama dengan 4. Contoh berikutnya yang menggunakan pecahan. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. 3 log 1 per 27 sama dengan X. Ini sama kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, 3 log 1 per 27 sama dengan X. Ini akan sama dengan 1 per 27 sama dengan 3 pangkat X. Basis di sini X-nya jadi pangkat. Jadi 1 per 3 sama dengan 3 pangkat X. 1 per 27 ini sama dengan 1/3 pangkat 3. Nah, jadi di 27 ini kita jadikan pangkat 3, karena ini ada 3 di sini. Sehingga 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 3X. Nah, ini pangkat positif, pecahan. Nah, sekarang kita naikkan biar tidak pecahan. Berarti 1 per 3 pangkat 3 ini akan sama dengan 3 pangkat min 3. Ingat dulu di bilangan eksponen, ya, pangkat negatif. Jadi kalau 1 per berapa, kalau dijadikan pangkat naik, ya, ini akan menjadi negatif. Jadi sama saja 3 pangkat min 3 sama dengan 3X. Nah, sehingga X-nya ini adalah min 3. X-nya adalah min 3. Sekarang kita lihat sifat-sifat logaritma, ya. Perhatikan sifat-sifat logaritma. P log A ditambah P log B sama dengan P log A kali B. Ya, P log A ditambah P log B ini akan sama dengan P log A kali B. Ini ingat basis sama, sehingga A dan B kita kalikan. Kita lihat contoh. 2 log 8 ditambah 2 log 4. Ini berapa? Nah, dari 2 log 8 plus 2 log 4 ini bisa diubah menjadi 2 log 8 kali 4. Ya, 8 kali 4 ini adalah 32. Sehingga 2 log 32 ini kita jadikan bilangan berpangkat. Menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 32 ini akan sama dengan 2 pangkat 5. Berarti berapa X-nya? 5. Ya, X-nya sama dengan 5. Nah, itu untuk penjumlahan. Ini menjadi perkalian. Nah, sekarang kita lihat yang pengurangan, ya. P log A per B ini akan sama dengan P log A dikurangi P log B. Ini yang pengurangan, ini menjadi pembagian. Kalau tadi penjumlahan, ini menjadi perkalian. Kita lihat contoh. Nah, 3 log 15 dikurangi 3 log 5, ini sama dengan 3 log, ya. Ini pengurangan, berarti menjadi 15 dibagi 5. Nah, seperti ini. 3 log 15 dibagi 5. 15 bagi 5 itu 3. Ya. Sehingga 3 log 3 ini sama dengan 1. 3 log 3 sama dengan 1. Sehingga 3 log 15 dikurangi 3 log 5 ini hasilnya 1. Nah, sifat berikutnya, P
P log A pangkat N ini bisa dituliskan menjadi N kali P log A. Jadi N di sini pangkat ini menjadi pengali di depan. Ya, kita lihat contoh, 3 log 2 pangkat 4 ini bisa dituliskan menjadi 4 kali 3 log 2. Ya, 3 log 2. Ini sifat ketiga. Sifat keempat, A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Nah, ini mengumpamakan ya, mencari perumpamaan. Kita lihat contoh. Misalkan 4 log 15 ini akan bisa dituliskan menjadi ini 15 jadi pembilang, 4-nya penyebut ya. Log 15 per log 2. Nah, kenapa di sini ada angka 2? Ini nanti kita tambahkan menyesuaikan dengan permintaan di soal ya. Jadi ini bebas. Nilai P ini nanti menyesuaikan di soal bebas. Ini misalkan saya kasih 2. Ya, 15 ini dari sini, 4-nya dari sini. 4 log 15 bisa dituliskan menjadi log 15 per log 4. Contoh kelima. 1 per A log B, ya, ini akan sama dengan B log A. Ini sifat kelima ya. 1 per A log B ini bisa dituliskan menjadi B log A. Ya, kita lihat contoh. Misalkan 1 dibagi 2 log 5, ini bisa menjadi 5 log 2. Nah, ini coba dilihat, ini dibalik ya. Tadinya 1 per 2 log 5, ini menjadi 5 log 2. Jadi 1 per A log B menjadi B log A. Jadi basisnya ini berubah. Yang tadinya dilakukan menjadi basis. Ya, yang ini tadi basis menjadi bilangan yang di logaritma. Ya, ini sifat ke-5. Sifat yang ke-6, A pangkat N log A pangkat M ini sama dengan M dibagi N. Ya, M dibagi N. Contohnya 2 pangkat 5 log 2 pangkat 15 ini bisa dituliskan menjadi 2 per 15. Ya, M per N. Ini pangkatnya saja, ini bilangannya sudah sama. Sehingga hasilnya adalah pangkat di sini, M per N. Kalau contoh saya berarti 15 per 5 atau sama dengan 3. Sifat ketujuh, B pangkat N log A pangkat M ini bisa dituliskan menjadi M per N ya, M per N, ini M di sini, N-nya di sana, M per N kali B log A ya, kali B log A. Ini contoh. 4 pangkat 3 log 3 pangkat 6 ini bisa dituliskan menjadi 6 per 3, 6 dari sini, 3 dari sini ya. 6 per 3, 4 log 3. 4 log 3. Sehingga di sini 2 kali 4 log 3. Nanti kalau ditulis hasilnya. Ya. Nah, sifat ke-8. A log A sama dengan 1. Ya, jadi bilangan berapapun kalau sama hasilnya 1. 3 log 3 sama dengan 1. 2 log 2 sama dengan 1. Ya, jadi A log A sama dengan 1. Sifat yang ke-9, A log 1 sama dengan 0. Ya, jadi 6 log 1 sama dengan 0. Pokoknya semuanya bilangan yang dilogkan 1, yang di logaritma itu 1, hasilnya adalah 0. Ya, jadi ini sifat-sifat logaritma. Sekarang kita lihat contoh cara menyelesaikan logaritma dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Ya. Yang pertama, misalkan 2 log 12 ditambah 2 log 4 dikurangi 2 log 6. Berarti ini menggunakan sifat pertama dan sifat kedua. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Ya. Jadi di sini bilangan panjang ini bisa dituliskan menjadi 2 log. Nah, ini tadi sama 2 log ya. 12, ini 12 plus ya, plus ini berarti kali, berarti 12 kali 4, ini pengurangan, berarti ini menjadi pembagi. Jadi ini yang panjang ini bisa kita tuliskan menjadi 2 log 12 kali 4 dibagi 6. Ya, berapa hasilnya? Nah, 12 kali 4 dibagi 6 ini ternyata 8. Berarti 2 log 8. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sehingga 2 log 2 pangkat 3 bisa dituliskan, pangkat bisa ke depan, ya ini sifat ke berapa tadi, menjadi 3 kali 2 log 2. Ya, 2 kali log 2. Ingat 2 log 2 ini tadi 1. Sehingga 3 kali 1 sama dengan 3. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ini masih sama menggunakan sifat 1 dan 2 ya. 2
9 log 2 ditambah 3 kali 9 log 3 dikurangi 9 log 36. Ini ada 2 di depan logaritma, ini ada 3. Nah, ini bisa kita naikkan menjadi pangkat. Ya, sehingga menjadi 9 log 2 pangkat 2, ini 2-nya pangkat ke sini berubah ya. Yang ini 3 juga menjadi 3 pangkat 3. Sehingga ini bisa dituliskan menjadi 9 log 2 pangkat 2 ditambah 9 log 3 pangkat 3 dikurangi 9 log 36. Nah, bagaimana hasilnya? Ini 9 log 2 pangkat 2, ini plus berarti kali 3 pangkat 3, ini pengurangan berarti menjadi pembagi, dibagi 36. Ya, hasilnya 3 log 3. Nah, 9 log 3. 9 ini kita jadikan basisnya 3, karena di sini 3. Sehingga 9 senilai dengan 3 pangkat 2. Log yang 3 di sini menjadi 3 pangkat 1. Nah, ini berarti 1/2, ini bisa dituliskan ke depan, 1/2, ini jadi setengah ya, kali 3 log 3. Ingat, 3 log 3 itu 1 kali setengah, sehingga hasilnya adalah setengah. Ya, jadi cukup mudah untuk perhitungannya. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, diketahui 2 log 3 sama dengan A. Nyatakan 3 log 16 dalam A. Nah, ini yang diketahui, ini yang ditanyakan. 3 log 16 kita nyatakan dalam A. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 3 log 16 itu sama dengan 3 log 2 pangkat 4. Jadi 16 ini sama dengan 2 pangkat 4. Ya, padahal yang diminta tadi 2 log 3 sama dengan A. Nah, berarti ini kita ubah lagi. Menjadi bagaimana? Nah, 4-nya ke depan, kalikan. Jadi 4 kali 3 log 2. 3 log 2 belum sama dengan 2 log 3. Berarti kita turunkan menggunakan sifat. Ingat, sifat tadi 1/A log B ini sama dengan B log A. Ya, ini kita gunakan sifat ini, kita balik. Sehingga di sini menjadi 4 kali 1/2-nya jadi basis log 3. Basis yang sini jadi bilangan yang di logaritma. Nah, ini baru sesuai dengan permintaan soal. 2 log 3 sama dengan A. Jadi saya ulang. 3 log 2 ini kita ubah menggunakan sifat di sini. 1 dibagi A log B ini menjadi B log A. Sehingga 2 log 3 ini menjadi 1/2 log 3. 2-nya di sini yang di logaritma jadi basis, yang dari basis menjadi yang di logaritma. Sehingga ini nilainya 1/A. Ya, sehingga 4 kali 1/A. Atau sama dengan 4 dibagi A. Ya. Contoh yang berikutnya, 2 log 5 sama dengan P, dan 2 log 9 sama dengan Hi, maka 2 log 90 adalah, nah ini indikatornya, ya, diketahui seperti ini, yang ditanyakan 2 log 90. Nah, bagaimana penyelesaiannya? 2 log 5 tadi P, 2 log 9, ini Hi, yang ditanyakan 2 log 90. Nah, sekarang yang kita pecah ini yang 90, menjadi apa? Menjadi 2 log 2 kali 5 kali 9. Ya, 2 kali 5, 10 kali 9, 90. Sama saja ini kita cari faktor prima ya, cuma yang di sini 9-nya bukan prima, karena di sini ada angka 9. Jadi 90 ini kita menyesuaikan permintaan. Ada dimunculkan angka 2, angka 5, angka 9. Kebetulan 2 sudah ada di sini. Sehingga tinggal kita munculkan angka 5 dan 9. Nah, bagaimana di sini? Ingat tadi perkalian, ini kita gunakan sifat yang pertama, menjadi penjumlahan. Sehingga menjadi 2 log 2, ya, 2 log 2 kali, ini berarti 2 log 2 plus, ya ini kali, menjadi 2 log 5 ditambah 2 log 9. Nah, ini baru sesuai. 2 log 5, ini berarti P. 2 log 9, berarti di sini Hi. 2 log 2, berarti 1. Nah, sehingga 2 log 5 sama dengan P, 2 log 9 sama dengan Hi, yang ditanyakan 2 log 90, ini hasilnya adalah 1 ditambah P ditambah Hi, dengan cara seperti ini. Baik, semoga kalian bisa memahami materi logaritma ya, bagaimana kita menerapkan sifat-sifat logaritma dalam menyelesaikan permasalahan yang kaitannya dengan hitungan logaritma maupun bilangan berpangkat.
Semoga materi yang Ibu berikan kalian bisa memahami dan bisa menerapkan nanti dalam latihan-latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.